Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fazal Fayad, NPM 2519346. Bab 1. Filsafat ilmu dan perspektif pendidikan jasmani dan olahraga. Bab 1. Membentuk karakter bangsa yang kokoh dengan filsafat nilai luhur olahraga. Bab ini menjelaskan bahwa olahraga bukan sekadar aktivitas fisik tetapi sarana pembentukan karakter bangsa. Nilai-nilai seperti disiplin, sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab menjadi dasar dalam membangun kepribadian yang tangguh melalui pendidikan jasmani. 2. Sudut pandang filsafat ilmu ontologi dan epistemologi dan aksiologi dalam pendidikan jasmani. Bab ini membahas 3 cabang utama filsafat ilmu ontologi, hakikat manusia, dan gerak jasmani tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan. 2. Epistemologi, bagaimana pengetahuan tentang olahraga diperoleh melalui riset ilmiah, observasi, dan pengalaman. 3. Aksiologi, nilai dan manfaat dari pendidikan jasmani bagi individu dan masyarakat. Bab 3. Peran filsafat olahraga terhadap peningkatan kebugaran jasmani. Filsafat olahraga membantu memahami tujuan dan makna kebugaran jasmani, bukan hanya dari aspek fisik tetapi juga mental dan moral. Kebugaran dipandang sebagai bagian dari keseimbangan hidup manusia. Bab 4. Filsafat eksistensialisme. Bab ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memiliki bertanggung jawab atas kehidupannya dalam konteks olahraga. Eksistensialisme mendorong peserta didik untuk menemukan makna diri melalui aktivitas jasmani kompetisi dan yang sehat. Bab 5 menyelaraskan standar kurikulum dan instruksi dengan struktur berbasis model dalam pendidikan jasmani. Bagian ini membahas bagaimana pendidikan jasmani perlu didukung oleh kurikulum dan model pembelajaran yang sistematis dan berlandaskan filsafat pendidikan. Guru harus menjadi fasilitator yang mampu menanamkan nilai dan bukan sekedar mengajarkan teknik gerak. Bab 6 membangun karakter bangsa melalui pendidikan jasmani dan olahraga. Bab ini menekankan pentingnya olahraga sebagai alat pembentukan karakter nasional seperti kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, dan cinta tanah air. Pendidikan jasmani dipandang sebagai media strategis untuk memperkuat moral generasi muda. Bab 7. Peranan soft skill dalam dunia pendidikan menuju mental juara. Soft skill seperti kepemimpinan, komunikasi, kerja tim, dan pengendalian diri sangat penting bagi pelajar maupun atlet. Olahraga menjadi sarana efektif dalam mengembangkan mental juara dan etos kerja tinggi. Bab 8. Landasan filsafat dan landasan ilmiah pendidikan jasmani. Bab ini menjelaskan bahwa pendidikan jasmani harus memiliki dasar ilmiah dan filosofi yang kuat agar tidak hanya berorientasi pada fisik tetapi juga pada perkembangan intelektual dan sosial peserta didik. Bab 9. Olahraga dan pergeseran nilai-nilai olahraga pada abad 21. Bab ini membahas bagaimana modernisasi dan teknologi mengubah makna olahraga. Nilai-nilai tradisional seperti sportivitas dan fair play sering tergerus oleh orientasi pada kemenangan dan prestise. Penulisan menekankan pentingnya mengembalikan esensi olahraga yang bermoral. Bab 10. Olahraga feminisme. Bagian ini mengulas peran dan perjuangan perempuan dalam dunia olahraga. Dibahas bagaimana filsafat kesetaraan gender memberi ruang bagi perempuan untuk berprestasi tanpa diskriminasi. Bab 11. Perkembangan olahraga dan pendidikan jasmani melalui sudut pandang filsafat. Bab ini menjelaskan bahwa olahraga berkembang mengikuti perubahan zaman, namun tetap harus berpijak pada nilai-nilai filosofis agar tidak kehilangan arah. Pendidikan jasmani harus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan budaya. Bab 12. Perbandingan filsafat, pendidikan jasmani, dan olahraga. Menjelaskan perbedaan mendasar antara pendidikan jasmani, aspek pedagogis, dan olahraga, aspek kompetitif, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, mengembangkan manusia seutuhnya secara fisik, mental, dan moral. Bab 13. Filsafat olahraga dan sport science. Bab ini membahas hubungan antara ilmu pengetahuan sport science dan filsafat olahraga. Ilmu olahraga membantu meningkatkan performa atlet secara ilmiah, sedangkan filsafat memberi dasar nilai dan etika dalam penerapannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.